Berikut adalah artikel ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka kerja dan poin-poin penting yang terdapat pada infografis Paradigma Pendidikan Abad ke-21 oleh Aristiono Nugroho Strategic Consulting ANSC. Menavigasi paradigma pendidikan abad ke-21, analisis komparatif model pembelajaran, landasan neurobiologis, legalisasi, dan kesiapan karir masa depan. Abstrak. Dunia pendidikan global tengah mengalami pergeseran paradigma, paradigmatic shift, yang signifikan pada abad ke-21. Pola pendidikan konvensional kini bertransformasi menjadi ruang belajar yang lebih adaptif, personal, dan holistik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis infografis paradigma pendidikan abad ke-21 melalui pendekatan ilmiah. Analisis difokuskan pada 3 model pendidikan utama: sekolah alam, sekolah formal, dan homeschooling, signifikansi neurobiologi dalam proses belajar, aspek legalitas hukum di Indonesia, serta strategi transisi demi tercapainya kesiapan Dalam konteks paradigma pendidikan abad ke-21, sekolah alam muncul sebagai sebuah antitesis sekaligus alternatif solutif terhadap sistem pendidikan konvensional yang cenderung kaku dan berorientasi pada text and textbook oriented. Model ini memindahkan ruang kelas ke alam terbuka dan menjadikan lingkungan sebagai laboratorium belajar utama. Namun, sebagaimana model pendidikan lainnya, sekolah alam memiliki karakteristik unik yang melahirkan sejumlah keunggulan substansial, sekaligus tantangan atau kelemahan internal yang perlu disikapi secara bijak oleh para orang tua dan praktisi pendidikan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai keunggulan dan kelemahan sekolah alam di Indonesia. Keunggulan sekolah alam: 1. Rekoneksi alami dan pembentukan kecerdasan ekologis, ekoliterasi. Di tengah gempuran digitalisasi yang memicu fenomena nature deficit disorder, gangguan akibat kurangnya interaksi dengan alam, pada anak modern, sekolah alam mengembalikan fitrah anak untuk berinteraksi langsung dengan bumi. Peserta didik tidak sekadar menghafal ekosistem dari buku, melainkan menyentuh tanah, mengamati pertumbuhan tanaman, dan berinteraksi dengan hewan. Hal ini menumbuhkan kecerdasan ekologis dan kepedulian lingkungan yang autentik sejak dini. 2. Stimulasi neurobiologis yang optimal melalui aktivitas fisik. Secara sains, model pembelajaran kinetik di alam terbuka sangat mendukung perkembangan otak. Ruang gerak yang luas merangsang pelepasan protein BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) yang mempercepat pembentukan koneksi sinapsis baru di otak. Selain itu, suasana belajar yang eksploratif dan menyenangkan memicu sekresi dopamin yang berbanding lurus dengan peningkatan motivasi belajar intrinsik dan daya ingat anak. 3. Pengembangan karakter, resiliensi, dan kemandirian. Alam adalah guru terbaik untuk mengajarkan ketahanan, resilience. Ketika anak belajar menghadapi perubahan cuaca, menjelajah area terbuka, atau memecahkan masalah praktis di lapangan, mereka sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang adaptif, tangguh, dan mandiri. Karakter-karakter inilah yang menjadi modal utama atau survival skills yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika abad ke-21. Kelemahan sekolah alam: 1. Keterbatasan infrastruktur khusus dan biaya operasional. Menyelenggarakan sekolah alam yang ideal membutuhkan lahan terbuka hijau yang luas, aman, dan kaya akan ekosistem pendukung. Di kota-kota besar di Indonesia, ketersediaan lahan seperti ini sangat terbatas dan bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, investasi awal dan biaya operasional sekolah alam seringkali tinggi, sehingga model pendidikan ini terkadang menjadi eksklusif dan kurang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Tantangan standarisasi akademik komparatif. Karena kurikulumnya sangat personal dan berbasis project-based learning siswa sekolah alam terkadang menghadapi tantangan ketika harus disandingkan dengan standar akademik sekolah formal konvensional, seperti penguasaan tes tertulis berbasis hafalan atau ujian kognitif yang kaku. Jika tidak diimbangi dengan strategi transisi yang matang, siswa mungkin memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama saat harus berpindah ke jenjang pendidikan formal yang lebih teoritis, misalnya saat masuk ke perguruan tinggi konvensional. 3. Ketergantungan tinggi pada kualitas pemandu fasilitator. Dalam sekolah alam, guru tidak bertindak sebagai instruktur searah, melainkan sebagai fasilitator atau pemandu. Menemukan pendidik yang memiliki kepekaan pedagogis sekaligus pemahaman ekologis yang mendalam di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Jika fasilitator kurang kompeten, pembelajaran di alam terbuka berisiko bias menjadi sekadar aktivitas bermain atau rekreasi fisik tanpa esensi refleksi ilmiah yang bermakna. Kesimpulan dalam paradigma abad ke-21. Sekolah alam menawarkan oase pendidikan yang humanis dan holistik untuk mempersiapkan generasi yang adaptif dan peduli lingkungan.
Memahami keunggulan dan kelemahan ini secara objektif membantu para orang tua untuk menganalisis kesesuaian karakter anak mereka dengan ekosistem belajar yang disediakan. Pada akhirnya, sekolah alam membuktikan bahwa belajar tidak harus selalu terpenjara di antara 4 dinding kelas, karena dunia nyata adalah laboratorium terbaik untuk masa depan. Dalam peta jalan paradigma pendidikan abad ke-21, sekolah formal tetap memegang posisi sebagai pilar utama dan model pendidikan yang paling dominan di Indonesia. Di tengah bermunculannya berbagai alternatif seperti sekolah alam dan homeschooling, institusi formal, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, terus melakukan adaptasi kurikulum untuk menjawab tantangan zaman, seperti implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pada digitalisasi dan literasi. Sebagai sebuah sistem yang telah mapan selama berabad-abad, sekolah formal memiliki struktur kokoh yang melahirkan keunggulan kompetitif, namun di sisi lain tetap menyimpan kelemahan sistemik yang terus dikritisi. Berikut adalah analisis komparatif mengenai keunggulan dan kelemahan sekolah formal dalam konteks pendidikan modern di Indonesia. Keunggulan sekolah formal: 1. Struktur, regulasi, dan disiplin yang terstandarisasi. Keunggulan utama sekolah formal terletak pada sistemnya yang sangat terstruktur. Adanya jadwal pelajaran yang tetap, tata tertib, dan hierarki kelembagaan berfungsi melatih kedisiplinan serta manajemen waktu peserta didik sejak dini. Pola ini sangat efektif untuk membentuk karakter anak agar siap menghadapi dunia kerja industri atau birokrasi yang menuntut kepatuhan terhadap regulasi dan kerja tim dalam skala besar. 2. Standarisasi kompetensi global dan legalitas yang mapan. Sekolah formal terikat langsung dengan sistem penjaminan mutu negara, Kemendikbudristek. Hal ini memberikan keuntungan berupa paspor akademik yang jelas, seperti ijazah resmi, rekam jejak rapor yang diakui, dan kemudahan dalam sinkronisasi data pendaftaran ke perguruan tinggi negeri maupun luar negeri. Standarisasi ini memastikan bahwa kompetensi dasar minimal seorang anak diakui secara legal di tingkat nasional maupun internasional. 3. Ekosistem sosialisasi makro yang beragam. Di sekolah formal, anak dihadapkan pada miniatur masyarakat dengan skala yang lebih besar dan heterogen. Mereka berinteraksi dengan ratusan teman dari berbagai latar belakang suku, agama, dan status sosial ekonomi. Lingkungan ini secara alami melatih kecerdasan sosial, kisahan social intelligence, kemampuan bernegosiasi, toleransi, serta kesiapan mental menghadapi dinamika kompetisi yang nyata di masyarakat. Kelemahan sekolah formal: 1. Risiko penyeragaman, one size fits all, dan kurang personalisasi. Kelemahan paling mendasar dari sekolah formal adalah kecenderungannya untuk menyamaratakan potensi anak. Dengan rasio jumlah siswa yang besar dalam satu kelas, guru seringkali kesulitan untuk mengakomodasi keunikan gaya belajar, career learning styles, dan kecepatan belajar masing-masing anak. Anak yang memiliki kecerdasan non-akademik atau memerlukan waktu belajar lebih lama seringkali tertinggal dan merasa tidak dihargai dalam sistem yang terlalu mengagungkan nilai kognitif seragam. 2. Tekanan akademik tinggi yang memicu stres kognitif. Sistem sekolah formal di Indonesia masih sering terjebak pada target pemenuhan administrasi kurikulum dan evaluasi kuantitatif angka. Banyaknya mata pelajaran, pekerjaan rumah, dan ujian berkala berpotensi menimbulkan kecemasan akademik pada anak. Dari sudut pandang neurobiologi, kondisi stres yang berkepanjangan dapat menghambat pelepasan dopamin dan memicu hormon kortisol, yang justru menurunkan fungsi kognitif otak dan mematikan motivasi belajar intrinsik. 3. Keterbatasan ruang gerak dan kurangnya koneksi dengan realitas. Sebagian besar proses pembelajaran di sekolah formal masih berpusat di dalam ruang kelas, indoor bound. Keterbatasan aktivitas fisik ini dapat menghambat optimalisasi protein BDNF yang penting untuk perkembangan sinapsis otak. Selain itu, pembelajaran yang terlalu fokus pada teori buku teks, textbook oriented, terkadang membuat siswa kesulitan menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan pemecahan masalah nyata di kehidupan sehari-hari, real world problem solving. Kesimpulan dalam paradigma abad ke-21. Sekolah formal tetap menjadi institusi krusial dalam mencetak generasi penerus bangsa berkat legalitas hukum, struktur disiplin, dan jaringan sosialnya yang luas. Namun, agar tetap relevan di abad ke-21, sekolah formal tidak boleh lagi terjebak pada cara-cara konvensional yang kaku. Transformasi menuju pembelajaran yang lebih humanis, fleksibel, dan adaptif terhadap kesehatan mental anak adalah kunci agar sekolah formal mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri dan tangguh di masa depan.
Dalam konstelasi paradigma pendidikan abad ke-21, homeschooling, pendidikan berbasis keluarga, telah bergeser dari yang tadinya dianggap sebagai tren marginal menjadi sebuah pilihan strategi pendidikan yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Era digital dan disrupsi teknologi saat ini memungkinkan akses informasi dan materi pembelajaran bermutu tinggi dapat dijangkau dari mana saja tanpa sekat ruang kelas. Di Indonesia, jalur pendidikan informal ini telah diakui secara resmi oleh negara melalui jalur pendidikan kesetaraan. Kendati menawarkan kemandirian yang luar biasa, homeschooling memiliki spektrum keunggulan unik sekaligus konsekuensi kelemahan yang menuntut komitmen tinggi dari ekosistem keluarga. Berikut adalah analisis komparatif mengenai keunggulan dan kelemahan homeschooling dalam lanskap pendidikan modern. Keunggulan homeschooling. 1. Personalisasi kurikulum yang hakiki, tailor-made education. Keunggulan paling mutlak dari homeschooling adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kurikulum dengan bakat, minat, serta kecepatan belajar, learning pace anak secara spesifik. Tidak ada penyeragaman atau paksaan akademik. Jika seorang anak unggul di bidang seni atau pemrograman, porsi pembelajaran untuk bidang tersebut dapat diperbesar. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern abad ke-21 yang menghargai keberagaman kecerdasan, multiple intelligences. 2. Kedaulatan keluarga dan keamanan lingkungan belajar. Homeschooling mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik utama. Keluarga memiliki kontrol penuh atas penanaman nilai-nilai moral, karakter, dan spiritual yang selaras dengan prinsip hidup mereka. Selain itu, model ini memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari berbagai risiko negatif lingkungan sosial makro, seperti fenomena bullying, perundungan, tekanan teman sebaya yang tidak sehat, negatif peer pressure, maupun paparan pergaulan bebas. 3. Efisiensi dan fleksibilitas waktu. Tanpa keterikatan pada jam dinding sekolah konvensional dari pagi hingga sore, manajemen waktu belajar menjadi sangat cair. Waktu luang yang tercipta dapat dialokasikan anak untuk melakukan magang, mengeksplorasi proyek mandiri, berolahraga, atau istirahat yang cukup. Dari perspektif neurobiologi, tingkat stres yang rendah dan waktu tidur yang optimal pada anak homeschooling menjaga kestabilan hormon dopamin, sehingga menjaga api rasa ingin tahu, curiosity, dan motivasi belajar intrinsik mereka tetap menyala. Kelemahan homeschooling. 1. Keterbatasan sosialisasi heterogen dan risiko isosial. Berbeda dengan sekolah formal yang menjadi miniatur masyarakat luas, lingkungan sosial anak homeschooling cenderung terbatas pada lingkaran keluarga atau komunitas sesama homeschooler. Jika tidak dirancang dengan sengaja, anak berisiko kekurangan paparan terhadap keberagaman watak, latar belakang sosial ekonomi, dan kompetisi sehat. Hal ini berpotensi memperlambat perkembangan kecerdasan sosial, social intelligence, dan kemampuan adaptasi anak dalam menghadapi konflik interpersonal di dunia nyata. 2. Tuntutan komitmen tinggi dan beban orang tua, parental burnout. Orang tua yang memilih jalur homeschooling tidak bisa sekadar menjadi penonton. Mereka dituntut berperan ganda sebagai orang tua, pengajar, sekaligus manajer kurikulum. Hal ini membutuhkan investasi waktu, energi, pikiran, dan kesabaran yang luar biasa besar. Tanpa manajemen emosi dan perencanaan yang matang, peran ganda ini rawan memicu kejenuhan ekstrim pada orang tua, parental burnout, yang justru dapat merusak keharmonisan hubungan di dalam rumah. 3. Ketergantungan pada kemandirian belajar anak. Sistem homeschooling sangat mengandalkan dorongan internal atau self-regulated learning dari diri anak itu sendiri. Bagi anak yang belum memiliki motivasi mandiri atau kedisiplinan internal yang kuat, fleksibilitas waktu yang ditawarkan justru bisa menjadi bumerang. Pembelajaran rawan menjadi tidak terstruktur, tertunda-tunda, procrastination, dan kehilangan arah tanpa adanya intervensi atau tenggat waktu ketat seperti di sekolah formal. Kesimpulan dalam paradigma abad ke-21. Dalam payung hukum pendidikan Indonesia, homeschooling adalah jalur yang legal dan setara, di mana lulusannya tetap berhak mendapatkan NISN serta mengikuti ujian kesetaraan paket A, B, dan C. Model ini menawarkan oase kemerdekaan belajar bagi keluarga yang menginginkan pendekatan yang personal dan berbasis nilai. Kunci keberhasilan homeschooling di abad ke-21 terletak pada kesadaran penuh orang tua untuk mengimbangi fleksibilitas akademik dengan penyediaan ruang bersosialisasi yang inklusif di luar rumah, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara individual, tetapi juga matang secara sosial. Dalam konteks paradigma pendidikan abad ke-21, efektivitas suatu model pembelajaran tidak lagi hanya diukur dari nilai akademis, melainkan dari bagaimana model tersebut berinteraksi dengan arsitektur otak manusia.
Ilmu neuroscience membuktikan bahwa otak tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif melalui fenomena neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi struktural dan fungsional sebagai respons terhadap stimulus lingkungan. 3 model pendidikan di Indonesia, sekolah alam, sekolah formal, dan homeschooling, masing-masing menciptakan ekosistem lingkungan yang unik. Keunikan lingkungan ini memicu kaskade neurobiologis yang berbeda dalam memproses informasi, mengelola stres, dan membentuk memori jangka panjang pada otak anak. 1. Neurobiologi pembelajaran di sekolah alam. Ekosistem sekolah alam menempatkan aktivitas fisik dan interaksi dengan lingkungan terbuka sebagai menu utama. Secara neurobiologis, aktivitas kinetik yang masif di alam bebas merangsang pelepasan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Mekanisme otak BDNF sering disebut sebagai pupuk bagi otak. Protein ini bertanggung jawab untuk mendukung kelangsungan hidup neuron, memicu neurogenesis, pembentukan neuron baru, di area hipokampus, pusat memori dan navigasi spasial, serta memperkuat sinapsis. Selain itu, paparan sinar matahari alami dan udara segar menstabilkan produksi serotonin, pengatur suasana hati, dan menurunkan hormon kortisol, hormon stres. Berkurangnya stres sirkuit amigdala, pusat emosi, membuat gerbang kognitif di prefrontal cortex terbuka lebar, sehingga anak dapat menyerap fenomena sains alam sekitar dengan retensi memori yang sangat kuat karena proses belajar melibatkan seluruh indera, multisensory integration. 2. Neurobiologi pembelajaran di sekolah formal. Sekolah formal beroperasi dalam lingkungan yang terstruktur, penuh regulasi, dan berorientasi pada target kognitif. Struktur yang konsisten ini sangat baik untuk melatih sirkuit eksekutif pada prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas perencanaan, kontrol diri, dan fokus. Mekanisme otak. Ketika anak sekolah formal berhasil menyelesaikan tugas yang rumit, mengikuti ujian dengan baik, atau memenangkan kompetisi antar teman, otak mengaktifkan reward system yang melepaskan dopamin. Neurotransmitter ini menciptakan rasa puas dan memicu motivasi untuk mengulangi keberhasilan tersebut. Namun, model ini menyimpan risiko neurobiologis jika intensitas tekanan akademik terlalu tinggi. Jadwal yang padat, durasi duduk yang lama, meminimalkan pelepasan BDNF, dan kecemasan akan nilai dapat memicu stres kronis. Stres kronis membanjiri otak dengan kortisol yang berlebih. Dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi dapat menyusutkan dendrit di hipokampus, yang berakibat pada penurunan daya ingat dan matinya kreativitas karena otak beralih ke mode bertahan hidup survival mode. 3. Neurobiologi pembelajaran di homeschooling. Homeschooling menawarkan fleksibilitas waktu dan personalisasi yang tinggi, yang berarti lingkungan belajar dapat disesuaikan dengan ritme sirkadian, jam biologis otak anak. Mekanisme otak. Otak yang tidak terikat oleh kecemasan waktu bangun pagi yang terburu-buru atau kelelahan mental akibat overload informasi memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan fase konsolidasi memori. Proses pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang terjadi secara optimal saat anak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Karena pembelajaran berbasis minat, interest-driven learning, kadar dopamin dan asetilkolin, neurotransmitter penting untuk perhatian dan fokus, berada pada level yang ideal. Anak belajar karena rasa ingin tahu yang murni, intrinsic curiosity, bukan karena paksaan eksternal. Ketiadaan tekanan sosial makro yang negatif juga menjaga amigdala tetap tenang, sehingga energi metabolisme otak dapat dialokasikan sepenuhnya untuk penalaran tingkat tinggi, higher order thinking skills. Kesimpulan, secara neurobiologis, tidak ada satu model pendidikan yang sempurna tanpa celah, karena setiap ekosistem menstimulasi bagian otak yang berbeda. Sekolah alam unggul dalam menyuburkan pertumbuhan neuron melalui BDNF dan kesehatan emosional. Sekolah formal kuat dalam melatih kedisiplinan sirkuit eksekutif dan motivasi berbasis dopamin kompetitif. Homeschooling optimal dalam menjaga efisiensi kognitif dan motivasi intrinsik tanpa hambatan stres kortisol. Memahami proses neurobiologi ini membantu para pendidik dan orang tua di abad ke-21 untuk mendesain strategi transisi atau kombinasi belajar yang selaras dengan cara kerja otak anak, demi tercapainya pembelajaran yang benar-benar bermakna. Dalam mengadopsi paradigma pendidikan abad ke-21, fleksibilitas dalam memilih model pembelajaran harus tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku. Di Indonesia, negara memberikan jaminan konstitusional yang kuat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membatasi bahwa pendidikan tersebut harus selalu bermuara pada ruang kelas konvensional. Landasan hukum tertinggi ini tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945.
Untuk menerjemahkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Undang-undang ini membagi jalur pendidikan menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur ini memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek hukum dan legalitas dari sekolah alam, sekolah formal, dan homeschooling di Indonesia. 1. Aspek hukum sekolah formal. Sekolah formal menduduki posisi sebagai jalur pendidikan formal menurut UU Sisdiknas. Legalitas model ini adalah yang paling mapan, tersinkronisasi, dan memiliki birokrasi yang rigid. Regulasi utama diatur secara ketat dalam UU Sisdiknas, serta berbagai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek, terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan sarana prasarana. Izin operasional dan akreditasi. Setiap sekolah formal wajib memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat dan wajib mengikuti penjaminan mutu berkala melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN). Output akademik, siswa tercatat secara otomatis di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mendapatkan nomor induk siswa nasional (NISN) resmi, dan menerima ijazah formal yang menjadi syarat utama paspor akademik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri, swasta, maupun kedinasan, serta untuk berkarier di sektor birokrasi, PNS ASN, dan korporasi formal. 2. Aspek hukum sekolah alam. Di Indonesia, sekolah alam pada umumnya tidak berdiri sebagai kategori jalur tersendiri dalam UU Sisdiknas, melainkan menginduk atau memayungi legalitasnya pada salah satu dari 2 jalur berikut, tergantung dari desain lembaga yang bersangkutan. Opsi jalur formal, sekolah formal berbasis alam. Jika lembaga tersebut mendaftarkan diri sebagai sekolah formal, SD, SMP, SMA, ke Dinas Pendidikan, maka aspek hukumnya sama dengan sekolah formal. Mereka tetap wajib mengikuti kurikulum nasional, seperti kurikulum Merdeka, namun memiliki diskresi penuh untuk memodifikasi metode pembelajarannya di alam terbuka. Siswa mendapatkan ijazah formal konvensional. Opsi jalur non-formal, PKBM. Jika didaftarkan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, atau Lembaga Pendidikan Non-Formal, maka sekolah alam menggunakan acuan hukum pendidikan non-formal. Evaluasi kelulusannya menggunakan sistem ujian kesetaraan. 3. Aspek hukum homeschooling, pendidikan berbasis keluarga. Homeschooling diakui secara sah oleh hukum Indonesia dan dikategorikan sebagai jalur pendidikan informal. Komitmen pemerintah untuk melegalkan model ini merupakan bentuk nyata dari pengakuan atas hak kedaulatan keluarga dalam mendidik anak. Regulasi utama. Keberadaan homeschooling diatur secara spesifik dalam Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah. Peraturan ini menegaskan bahwa sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua keluarga di rumah atau tempat-tempat dengan suasana yang kondusif. Kesetaraan akademik dan NISN. Agar hasil didikan homeschooling diakui setara dengan sekolah formal, orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau melalui PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdekat. Melalui proses ini, anak homeschooling akan mendapatkan NISN resmi. Output akademik. Untuk mendapatkan ijazah yang diakui negara, siswa homeschooling mengikuti ujian kesetaraan resmi yang diselenggarakan pemerintah, yaitu paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Berdasarkan hukum, ijazah paket A, B, dan C memiliki civil effect atau hak hukum yang sepenuhnya setara dengan ijazah sekolah formal untuk digunakan mendaftar ke perguruan tinggi negeri, PTN, melalui jalur seleksi nasional maupun untuk masuk ke pasar kerja profesional. Kesimpulan, lanskap hukum di Indonesia telah sangat adaptif dalam mendukung paradigma pendidikan abad ke-21. Baik orang tua yang memilih sekolah formal untuk mengejar struktur dan standarisasi, sekolah alam untuk kedekatan dengan lingkungan, maupun homeschooling untuk personalisasi yang radikal, ketiganya dilindungi dan diakui oleh negara. Payung hukum yang inklusif ini memastikan bahwa apapun jalur alternatif yang dipilih demi karakter dan masa depan anak, hak-hak sipil akademik mereka untuk terus bertumbuh dan berkontribusi bagi bangsa tetap dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Dalam konteks paradigma pendidikan abad ke-21, muara akhir dari setiap model pendidikan adalah bagaimana ekosistem tersebut mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja masa depan, future of work.
Lanskap industri saat ini tidak lagi sekadar menuntut hafalan akademis, melainkan kecakapan kompleks yang meliputi adaptabilitas, pola pikir wirausaha, entrepreneurial mindset, kemampuan memecahkan masalah, kompleks problem solving, serta kemandirian belajar sepanjang hayat, lifelong learning. 3 model pendidikan di Indonesia, sekolah alam, sekolah formal, dan homeschooling, memiliki pendekatan, stimulasi, dan orientasi yang berbeda dalam membentuk kesiapan karir peserta didiknya. 1. Kesiapan karir lulusan sekolah alam. Sekolah alam secara inheren mendesain pembelajarannya berbasis proyek nyata, project-based learning, dan interaksi langsung dengan tantangan lingkungan. Karakteristik ini melahirkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di era disrupsi. Pola pikir entrepreneurship dan kemandirian. Sejak usia dini, siswa sekolah alam seringkali dilatih mengelola proyek ekonomi mandiri, seperti bercocok tanam hingga memasarkan produknya. Ini menumbuhkan mentalitas wirausaha yang kuat. Resiliensi dan adaptabilitas. Alam bebas mengajarkan ketidakpastian, perubahan cuaca, kegagalan panen, DLL. Hal ini menempa mentalitas tangguh, grit, dan kemampuan adaptasi yang tinggi, 2 modal utama dalam industri modern yang cepat berubah. Prospek karir masa depan. Lulusan sangat siap terjun ke sektor masa depan yang membutuhkan inovasi dan kesadaran lingkungan, seperti industri hijau, green jobs, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture, ekowisata, hingga industri kreatif. 2. Kesiapan karir lulusan sekolah formal. Sekolah formal dirancang dengan struktur manajemen yang rapi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap berintegrasi ke dalam sistem makro. Kepatuhan regulasi dan kerja tim skala besar. Keunggulan utama sekolah formal adalah pembentukan karakter yang taat pada hierarki, disiplin waktu, dan aturan kerja. Pengalaman berorganisasi seperti OSIS atau ekstrakurikuler, melatih kemampuan kolaborasi antar divisi. Penguasaan standar kompetensi global. Dengan kurikulum nasional yang terstandarisasi, lulusan memiliki basis pengetahuan kognitif dan literasi yang seragam. Adanya ijazah formal, paspor akademik, mempermudah penetrasi ke jalur karir konvensional yang membutuhkan persyaratan administratif ketat. Prospek karir masa depan. Model ini sangat relevan untuk karir di sektor korporasi multinasional, birokrasi pemerintahan, ASN PNS, institusi hukum, medis, perbankan, serta profesi-profesi yang membutuhkan lisensi dan sertifikasi akademik formal yang kaku. 3. Kesiapan karir lulusan homeschooling. Homeschooling menempatkan personalisasi sebagai panglima. Karena kurikulum didesain secara spesifik, tailor-made, kesiapan karir anak dibentuk melalui pengenalan bakat sejak dini, kemandirian belajar, self-regulated learning. Tanpa pengawasan ketat layaknya di kelas formal, anak homeschooling dituntut untuk mampu memotivasi dan mengatur jadwal belajarnya sendiri. Kemampuan self-management ini sangat dicari dalam era kerja modern. Spesialisasi dan portofolio otentik. Fleksibilitas waktu yang tinggi memungkinkan anak untuk fokus mendalami keahlian spesifik, misalnya pemrograman, seni digital, atau kepenulisan, dan membangun portofolio karya nyata sejak remaja melalui program magang, internship, atau kerja lepas, freelancing. Prospek karir masa depan. Sangat adaptif terhadap tren kerja abad ke-21 yang mengutamakan keterampilan berbasis hasil, seperti digital nomad INSI, software engineer INSI, kreator konten, seniman profesional, konsultan independen, serta pelaku startup teknologi yang membutuhkan kemandirian tingkat tinggi. Kesimpulan dalam paradigma abad ke-21. Ketiga model pendidikan ini menawarkan jalur kesiapan karir yang sama baiknya, namun dengan spektrum kompetensi yang berbeda. Sekolah alam unggul dalam membentuk inovator yang tangguh dan adaptif terhadap lingkungan. Sekolah formal andal dalam mencetak profesional sistemik yang disiplin dan siap berkolaborasi dalam organisasi makro. Sedangkan homeschooling optimal dalam melahirkan spesialis mandiri yang menguasai keahlian spesifik sejak dini. Dalam paradigma modern, kunci utamanya adalah kesadaran orang tua untuk menyelaraskan karakter intrinsik anak dengan model pendidikan yang dipilih, sehingga mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membangun masa depan yang bermakna. Dalam konstelasi paradigma pendidikan abad ke-21, dunia kerja bergerak dengan kecepatan yang eksponensial. Munculnya kecerdasan buatan, artificial intelligence, otomatisasi, serta model kerja hibrida menuntut fleksibilitas yang luar biasa dari para pencari kerja. Oleh karena itu, kesiapan karir tidak lagi bersifat statis. Diperlukan sebuah strategi transisi yang matang untuk menjembatani dunia pendidikan, baik itu sekolah alam, sekolah formal, maupun homeschooling, menuju realitas dunia kerja yang dinamis. Transisi ini bukan sekadar perpindahan status dari siswa menjadi pekerja,
melainkan sebuah proses adaptasi psikologis, struktural, dan kompetensi agar karakter anak selaras dengan ekosistem industri yang dimasukinya. Berikut adalah strategi transisi spesifik yang diadopsi oleh masing-masing model pendidikan di Indonesia. 1. Strategi transisi sekolah alam, mengonversi praktek lapangan menjadi profesionalisme. Siswa sekolah alam terbiasa dengan lingkungan yang fleksibel, berbasis proyek terbuka, dan interaksi yang cair. Tantangan terbesar mereka saat bertransisi ke dunia kerja adalah adaptasi terhadap formalitas, birokrasi, dan struktur organisasi yang kaku. Strategi sinkronisasi administrasi. Strategi utama bagi lulusan sekolah alam, terutama yang bernaung di bawah jalur non-formal PKBM, adalah memastikan portofolio proyek lingkungan mereka dikonversi ke dalam sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Mereka perlu mengikuti ujian kesetaraan paket C atau penyetaraan jalur formal secara tepat waktu agar memiliki paspor akademik yang sah. Magang klinis berbasis industri. Strategi transisi dilakukan dengan menempatkan siswa pada program magang di korporasi atau industri green jobs formal pada tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar mereka mulai terbiasa dengan jam kerja yang terstruktur, etika komunikasi profesional, dan pelaporan hierarkis, tanpa kehilangan kapabilitas inovasi dan resiliensi alami yang telah mereka pelajari di alam. 2. Strategi transisi sekolah formal, mendobrak batas teoretis menuju aksi nyata. Siswa sekolah formal sangat mahir dalam mengikuti aturan, bekerja dalam struktur yang jelas, dan menyelesaikan target tes kognitif. Namun, mereka seringkali gagap ketika dihadapkan pada masalah dunia nyata yang ambigu dan tidak memiliki jawaban pasti di buku teks. Penyusunan portofolio eksperimental. Strategi transisi yang krusial untuk sekolah formal adalah deeskalasi fokus dari pemburu nilai IPK menjadi pemburu pengalaman. Melalui wadah seperti kurikulum merdeka, misalnya proyek P5 atau magang industri, siswa harus didorong untuk membuat portofolio karya nyata yang solutif. Pelatihan soft skills dan unlearning, siswa perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas kognitif. Mereka harus belajar untuk unlearn, meninggalkan pola pikir bahwa semua masalah memiliki jawaban pilihan ganda, dan mulai merangkul ketidakpastian melalui simulasi kerja, proyek kewirausahaan mandiri, atau bergabung dengan komunitas lintas disiplin sebelum benar-benar lulus. 3. Strategi transisi homeschooling, membuka gerbang sosialisasi dan kolaborasi makro. Anak homeschooling umumnya memiliki kemandirian belajar, self-regulated learning yang luar biasa dan keahlian spesifik yang matang. Namun, ruang lingkup sosialisasi mereka yang mikro membuat fase transisi menuju dunia kerja yang heterogen menjadi sangat menantang secara sosial. Integrasi ke komunitas profesional dan inkubator. Strategi transisi untuk homeschooler difokuskan pada perluasan jejaring, key networking. Di usia remaja akhir, mereka harus didorong keluar dari lingkaran domestik untuk bergabung dengan ruang kerja bersama, co-working space, asosiasi profesi, atau inkubator bisnis lokal. Validasi hukum dan sertifikasi global. Mengingat mereka berada di jalur informal, strategi hukum yang wajib dilakukan adalah memastikan kepemilikan NISN dan ijazah paket C yang resmi. Di samping itu, karena banyak anak homeschooling mengincar pasar kerja global seperti remote working atau freelancer, strategi transisi diperkuat dengan mengambil sertifikasi keahlian berskala internasional, misalnya sertifikasi Google, Microsoft, atau Adobe, untuk memvalidasi portofolio mandiri mereka di mata korporasi global. Kesimpulan, strategi transisi dalam paradigma abad ke-21 menekankan pentingnya fleksibilitas berdasarkan karakter anak. Tidak ada satu model yang mutlak unggul. Keberhasilan transisi ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi titik lemah dari masing-masing model untuk kemudian ditambal sebelum anak terjun ke dunia kerja. Sekolah alam harus memperkuat aspek struktural, sekolah formal wajib menyuntikkan fleksibilitas praktis, dan homeschooling harus membuka isolasi sosialnya. Dengan kesadaran penuh ini, transisi menuju dunia kerja tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan sebuah gerbang menuju masa depan yang bermakna.